Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Baik, kita jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Ini adalah minggu yang ke-12. Dalam pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam satu topik baru lagi dengan harapan semua peserta mata kuliah ini melanjutkan tugas mandiri masing-masing menurut topik yang sudah dipilih. Baik, izinkan saya share screen. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti, bisa dilihat. Oke, kita di dalam menulis TOR ataupun draft proposal, kita akan masuk dalam bagian yang penting juga, yaitu kalau di dalam panduan itu di bab 3, yaitu terkait dengan metode penelitian. Dalam uh, bagian ini atau beberapa persoalan mungkin atau pokok perhatian yang akan kita sama-sama pelajari hari ini, yaitu yang terkait dengan metode itu sendiri. Lalu di dalamnya kita akan lihat jenis dan desain macam-macam yang biasa digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat ataupun kesehatan secara umum, dan juga kita melihat ke populasi dan sampel. Dan juga kita akan coba melihat bagaimana teknik sampling dan bagaimana sampel size. Kemudian, dan kalaupun waktunya cukup, kita akan coba melihat contoh-contohnya. Baik, seperti yang saya sudah uraikan pada awal pertemuan, pada pertemuan ke-9, saya juga sudah menginformasikan bahwa materi yang saya sampaikan ini harus langsung dikerjakan, karena setiap minggunya itu saya berharap ada progres yang nantinya akan berimplikasi pada tugas akhir nanti. Pada pertemuan terakhir itu harapan kami TOR yang sudah jadi itu direview atau ditambahkan di bagian mana yang kurang, karena setiap minggu itu harus ada progres. Nah, sekarang ini kita masuk ke bab 3 misalnya, yaitu metode penelitian yang biasa juga kita lihat atau kita kenal dengan metodologinya bagaimana. Nah, dalam bab 3 ini kita akan bicara tentang metode, desain, populasi, dan bagaimana sampel dan samplingnya, terus eh, ukuran-ukuran atau besar sampel, dan ya, kalaupun waktunya cukup, kita coba juga bicara sedikit terkait dengan definisi personal variable. Ya, nah kita masuk ke yang bagian pertama. Saya berharap kalian semua sudah punya panduan, jangan sampai dilupakan. Nah, eh, sebelum kita masuk ke jenis dan metode penelitian, saya harus memperkenalkan dulu atau mengingatkan kembali. Mungkin di pertemuan sebelum tes juga sudah diinformasikan ini, bahwa ranah penelitian itu ada dua bagian besar, yang kualitatif dan yang kuantitatif. Nah, Kesmas itu kita lebih banyak bermain ke eksak, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bicara terkait yang kualitatif, yang sosial. Apalagi teman-teman yang akrab dengan desain-desain eh, sosial kemasyarakatan, perubahan perilaku, itu lebih ke sana. Apalagi budaya, etnomedicine, dan seterusnya. Nah, eh, tetapi bisa juga kita melakukan mix atau triangulasi. Triangulasi ini perpaduan di antara kedua ranah penelitian ini. Ya, tidak ada yang lebih utama daripada yang lain, hanya tergantung dengan kebutuhan. Nah, secara klasifikasi
Ini juga akan membantu kita di dalam menuliskan di dalam TOR dan draft proposal. Penelitian itu sendiri ada menurut jenis, ya, menurut sifat dan jenisnya penelitian. Nah, penting juga dipahami masing-masing klasifikasi ini, supaya nanti akan lebih detail pada saat kita menuliskan di TOR atau draft. Kemudian penelitian itu terklasifikasi juga menurut tujuan penelitian kita. Ya, sebentar kita akan lihat satu-satu dan menurut waktunya. Jadi ada 3 klasifikasi penelitian, yaitu menurut jenis atau sifat dan tujuan serta waktu. Kita lihat satu-satu. Ya, menurut jenisnya, penelitian itu adalah yang sering kita sebut penelitian observasional, ya, atau penelitian survei, di mana di dalamnya ya kita melakukan survei door to door, wawancara dari satu responden ke responden yang lain. Kemudian ada yang kedua namanya penelitian eksperimental atau percobaan. Ya, di situ kita menggunakan eh, apa namanya hewan coba, kita melakukan perlakuan treatment dan seterusnya. Nah, itu menurut jenis dan sifatnya. Kalau kita break out lebih dalam lagi atau kita lebih membedah penelitian menurut eh, sifatnya dengan berdasarkan survei tadi, kita akan melihat bahwa pengamatan atau observasi pada objek dengan mengidentifikasi sejumlah variabel eh, pada populasi yang kita target atau sasaran melalui sejumlah sampel atau statistik sampel. Nah, di dalam penelitian survei, kita menggunakan logika induksi. Masih ingat kan? Induksi itu artinya adalah kita menggunakan pola dari hal-hal yang spesifik ke hal-hal yang lebih general atau umum. Gitu. Bagaimana kita uh, melakukan penelitian yang menjelaskan ke yang lebih rinci ke hal-hal yang lebih general. Uh, Kemudian yang berikutnya adalah di dalam penelitian survei itu kita lebih berupaya menjawab uh, pertanyaan yang sering ada, yaitu 5W plus 1H. Apa itu 5W? Apa, ya, what, siapa, who, ya, di mana, when, ya, ya, kapan, where, ya, kapan, when, di mana, where, nah, dan uh, apa yang dikerjakan, serta how itu bagaimana. Nah, itu dalam penelitian survei. Nah, di dalam uh, penelitian survei juga kita menggunakan prinsip statistika inferensial. Ya. Nah, yang penting kita pahami di dalam penelitian ini juga, dalam penelitian survei ini, kita mencoba melakukan generalisasi dengan prinsip inferensi ini. Artinya begini, dari hal-hal yang kita ambil sebagai sampel akan kita kembalikan ke populasi dalam penelitian survei ini. Karena tujuan kita adalah sebenarnya optimalkan atau kita mau mengetahui secara rinci apa yang ada dalam populasi melalui sampel yang kita ambil. Ya. Dalam penelitian survei kita menggunakan teknik sampling tertentu, ya, untuk mempermudah dalam pengumpulan data. Data yang kita dapatkan itu kita berharap bisa menggambarkan populasi, ya, potret dari populasi sebenarnya. Nah, dalam penelitian ini juga terbagi lagi survei ini yang menurut jenis dan sifatnya, tadi ada survei dan eksperimen. Survei itu sendiri terbagi dua lagi, yaitu survei yang bersifat eksploratory dan survei yang bersifat analitik. Ya, kalau kalian pernah mengikuti seminar proposal angkatan-angkatan di atas atau senior, pernah mendengar
penelitian ini adalah menggunakan observasional analitik. Nah, itu. Ini masuk survei yang analitik misalnya. Dia menggunakan seperti itu. Tapi ada juga yang menggunakan deskriptif. Mari kita bedah lagi. Apa itu survei deskriptif? Fokusnya kepada 4 W saja. Apa, kapan, di mana, siapa, begitu. Hanya itu. Dia tidak sampai kepada bagaimana dan mengapa, begitu. Nah, dalam survei deskriptif ini, peneliti hanya melakukan gambaran secara objektif dan biasanya dia mengulas atau fokus kepada hal-hal yang lagi hit, yang lagi in, atau yang disebut dengan isu-isu terkini, current issue. Nah, jenis-jenisnya dalam survei deskriptif ini seperti survei biasa dengan menggunakan studi kasus, lalu studi komparasi, dan kadang-kadang juga menggunakan korelasi studi dengan prediksi, ya, studi prediksi dan evaluasi. Ya, apalagi kalau misalnya dalam sebuah program uh, ingin dilihat atau ingin dimonitoring dan dilihat hasil akhirnya, ya dilakukan evaluasi menggunakan survei deskriptif. Lalu kita lihat lagi uh, survei analitik. Ya, dalam survei analitik selain apa, di mana, kapan, siapa, dia juga fokus ke mengapa hal itu terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Nah, selain gambaran objektif, dalam penelitian analitik juga ini mencoba melihat dinamika korelasi di dalamnya, mencoba melihat eh, apa namanya sebab akibat. Makanya akan kita dengar atau sering kita dengar bagaimana seorang peneliti akan mencoba melihat pengaruh variabel yang satu, pengaruh variabel yang lain dalam survei analitik. Nah, fokusnya juga kepada hal-hal yang lagi lagi booming gitu, lagi viral kalau istilahnya sekarang. Ya, bisa juga hal-hal yang dahulunya viral, belum belum menjadi fokus perhatian lagi sekarang. Nah, itu. Jadi kalau survei deskriptif tadi dia hanya kepada hal yang ini lagi viral, tapi kalau survei analitik selain yang viral juga dengan yang tidak viral. Nah, dalam survei analitik ini ada berbagai apa namanya jenis lagi. Ya, pasti pernah dengar ini. Yang disebut dengan cross sectional, yang disebut dengan prospektif atau cohort, bisa juga yang teman-teman yang minat di epidemiologi sering menggunakan case control. Itu adalah jenis-jenis survei. Nah, kalau kita bikin dalam skema, sebenarnya survei analitik seperti ini bentuknya. Ya, kalau retrospektif, ya, atau yang biasa kita eh, dengar case control itu sebenarnya dari adanya efek yang saat ini dilihat faktor risikonya ke belakang. Lihat tanda panahnya, arahnya. Dari efek yang ada saat ini, ya, dilihat secara retrospektif ke belakang faktor-faktor risiko yang diduga menjadi pemicu atau determinan atau penyebab terjadinya efek yang ada sekarang ini. Jadi recall-nya ke belakang retrospektif itu kok case control. Kemudian ada yang uh, cohort, ya. Saat ini ya di luar apa namanya dilihat ke depannya. Diikuti sampai jadi atau tidak jadi, ya, dari yang ada sekarang, ya, penyebab lihat tanda panahnya ke bentuk jadi penyebab ke akibat, ya, itu penelitian survei analitik. Saya kira juga sudah mungkin dijelaskan oleh eh, pengajar sebelumnya. Dan berikutnya adalah yang proseksional atau yang biasa disebut dengan studi potong lintang atau perspektif study, di mana kita membaginya menjadi variabel yang bebas dan variabel yang terikat. Dan arah panahnya dia
eh, simetrikal. Kalau perspektif di atas ini asimetrik, ya. Begitu juga dengan yang resepsionis. Tapi kalau yang ini dia simetrik. Posisi dependen variabel pada satu sisi bisa satu waktu bisa menjadi posisi independen variabel. Tukar-tukaran tidak jadi soal. Itu yang disebut dengan cross-sectional perspektif, di mana dia hanya melihat eh, hubungan atau dinamika korelasi ya berdasarkan bebas atau tidak bebasnya sebuah variabel dengan cara melihat pada satu waktu atau potong lintang gitu. Nah, tadi kita sudah bicara menurut sifat dan jenisnya, klasifikasi penelitian. Nah, sekarang kita maju ke menurut tujuannya. Ya, menurut tujuan penelitian juga terbagi dua lagi. Ya, ada secara deskriptif. Ya, tadi kalau kita bicara sifatnya deskriptif, sekarang tujuannya. Tujuannya ya describe. Kemudian yang analitik. Tadi juga sudah saya uraikan penelitian deskriptif yang tujuannya deskriptif ini hanya menggambarkan keadaan masalah. Ya, tidak perlu hipotesis ataupun kalau ada tidak berusaha melakukan generalisasi. Ya, lebih ke bagaimana menggambarkan fenomena. Contohnya, survei angka kematian atau kesakitan ya di sebuah wilayah atau di daerah penelitian. Kemudian contoh yang berikutnya gambaran klinis penyakit. Misalnya. Ya, sementara yang menurut tujuan analitik ya tadi saya juga sudah singgung 5W ya ditambah 1H dan ada hipotesis di situ. Contohnya penelitian yang ingin membuktikan pengaruh kebiasaan merokok terhadap kejadian kanker paru. Ya, nah di situ dia di dalam penelitian yang bertujuan nanti mau melihat dinamika korelasional masalah, fenomena-fenomena dan faktor pengaruh antar variabel dengan melihat uh, apa namanya hubungannya gitu. Itu di analitik. Lalu pembagian yang ketiga menurut waktunya. Ya, dalam pembagian menurut waktu ini sebenarnya lebih ke desainnya. Tadi juga dalam skema sudah saya seperti desain proseksional yang eh, potong melintang, kemudian yang case control dengan mengandalkan eh, kajian secara retrospektif dan kohort yang melihat sebab akibat ke depan ya sampai terjadinya atau tidak terjadinya itu kalau kohort. Nah, itu klasifikasi penelitian menurut uh, waktunya. Jadi saya ulangi, ada menurut sifat dan jenisnya, ada menurut tujuannya, dan ada menurut waktunya. Dalam bagian ketiga bagian ini ada jadi kalau di breakout lagi dipecah-pecah lagi ada bagian masing-masing. Nah, adik-adik harus paham ya. Teman-teman harus paham masing-masing klasifikasi. Jangan bercampur ataupun pada saat menuliskannya di dalam draft itu harus kita sebutkan secara rinci bahwa penelitian ini adalah penelitian yang secara jenisnya seperti ini dan secara tujuannya seperti ini dan menurut waktunya seperti ini. Itu supaya kita yang membaca mengerti, jangan kita apa namanya didapatkan informasi yang kurang 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 jelas detail begitu. Jadi kalau menulisnya di dalam bab 3 itu harusnya kita pakai jenisnya, kita pakai tujuannya, kita pakai waktunya. Jadi tidak banyak pertanyaan di situ. Nah, kalau kita bicara terkait dengan penelitian, tadi kan sudah ada yang disebut penelitian survei. Kita juga uh, lihat jenis penelitian yang eksperimen. Nah, ini menarik. Walaupun di level S1, kadang-kadang penelitian ini uh, jarang ya mau melakukannya. Tapi bukan berarti bahwa tidak boleh ya. Gitu. Nah, penelitian eksperimen ini prinsipnya adalah uji coba. Nah,
uji coba atau ya namanya eh, mau membuktikan keadaan-keadaan yang ada di masyarakat melalui percobaan-percobaan, melalui pemberian-pemberian treatment. Ya, yang pastinya dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Tujuannya dalam penelitian ini sebenarnya ingin mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul akibatnya efek yang kita berikan atau eh, timbul dari perlakuan yang disengajakan begitu, yang diharapkan dari perlakuan itu dia berubah, entah itu positif ataupun negatif. Ya, itu tujuan dari penelitian eksperimen. Nah, dalam perlakuan pada sekelompok subjek yang kita desain atau yang kita pakai itu, eh, dia banyak ataupun tunggal, itu dilihat atau diamati efeknya. Lalu efek tersebut kita komparasi, kita bandingkan antara yang kita tidak sama sekali sentuh atau tidak berikan perlakuan dengan kelompok sebelahnya yang kita berikan treatment atau perlakuan. Nah, hasilnya ini yang kita banding-bandingkan. Ya. Nah, yang kalian harus pahami dalam penelitian eksperimen ini ada yang disebut kelompok perlakuan. Nah, kelompok perlakuan inilah yang biasa kita sebut dengan kelompok eksperimen. Dalam simbolnya biasa kita tulis X atau kelompok eksperimen. Ya, lalu ada yang kelompok yang memang didesain tidak diberikan perlakuan supaya bisa dilihat perbandingan-perbandingannya. Itulah yang disebut dengan uh, kelompok kontrol. Ya. Nah, dalam penelitian eksperimen ini karena kita mau melihat uh, pengaruh efek yang kita berikan ini, ya pengaruh perlakuan yang kita berikan ini, maka ada uji hipotesis di situ. Ya, desainnya dalam penelitian eksperimen itu bermacam-macam. Antara lain, ya ada pra eksperimen, kemudian ada kuasi eksperimen, dan ada true eksperimen. Pra eksperimen itu apa, kuasi eksperimen itu apa, dan true eksperimen itu akan kita lihat masing-masing di sini. Nah, kita yang pertama, pra eksperimen. Dalam pra eksperimen itu ada rancangannya juga tersendiri. Yang pertama disebut dengan design post test only design. Ya, ya seringkali juga disebut dengan one shoot case study. Ya. Nah, di dalam desain pra eksperimen ini kita harus garis bawahi tidak ada yang namanya kontrol. Masih ingat toh apa itu eksperimen, apa itu kontrol? Saya ulangi supaya Anda jangan lupa. Eksperimen itu adalah kelompok yang diberikan perlakuan atau yang dikenai sesuatu. Sedangkan yang kontrol adalah kelompok yang disengajakan tidak dikenakan apa-apa begitu. Nah, dalam desain pra eksperimen ini atau yang lebih spesifiknya adalah desain post test only design, di sini tidak ada kontrol. Ya, kalau kita gambarkan secara skematis seperti ini, ada serangkaian treatment yang kita lakukan kepada satu kelompok ataupun satu unit ataupun satu hewan coba tanpa kita lihat atau tanpa kita bandingkan dengan kelompok atau unit lain yang tidak diberikan eksperimen. Jadi dia ini hanya satu kelompok yang diberikan. Dan kita lihat atau kita ukur hasil akhirnya. Perhatikan ya, tidak ada kontrol, hanya ada kelompok perlakuan, dan tidak adanya pretest, langsung post test. Ya, bisa ditangkap ya. Saya ulangi, dalam pra eksperimen ini atau desain lebih khususnya desain post test only design ini kita tidak menggunakan kontrol, langsung kita melakukan perlakuan kepada kelompok yang kita mau lihat hasilnya dan hasil akhirnya kita ukur. Tidak ada pretestnya, langsung ke post test. Nah, di dalam
desain pra eksperimen. Yang kedua ada yang disebut dengan one group pre-post test. Ya, dalam pra eksperimen ini selalu kita garis bawahi tidak ada kontrol. Ya, ya dalam one group pre-post test ini tidak ada kontrol, tetapi ada pretest di awal. Ya, kalau secara skemanya kita begini. Ya, ingat ya, pretest itu sebenarnya 01 atau 01, eksperimen itu X, atau kelompok subjek yang diberikan perlakuan dan diukur hasil akhir. Jadi sebenarnya perbedaannya dari yang post test only group design dengan one group pre post test ini hanya kepada adanya atau hadirnya pretest di awal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ketiga, dalam desain pra-eksperimen disebut status group comparison atau perbandingan grup tetap. Ya. Nah, di sini di dalam desain pra-eksperimen status group comparison ini sudah ada pembanding. Sudah ada kelompok yang kita hadirkan tanpa atau disengajakan tidak diberikan apa-apa. Ya. Prinsipnya sama dengan desain post-test only design. Ya. Tetapi aktivitas pemberian perlakuannya itu ada dua. Ya. Apa maksudnya? Ya, yang diberikan perlakuan dan yang tidak diberikan. Ini minus tidak diberikan perlakuan. Nah, ya, kalau kita lihat sepintas dia sama yang pertama tadi. Desain uh, pra eksperimen yang post test design only ya. Tetapi ada kontrol. Ya, ini di kelompok yang tidak diberikan perlakuan tetapi diukur proses. Nah, sebenarnya yang sering banyak dilakukan oleh teman-teman menganggap ini adalah eksperimen, padahal adalah statis group comparison dalam spesifikasinya lebih ke pra eksperimen belum eksperimen. Nah, ini yang banyak sebenarnya. Ya. Kemudian kita maju, tadi itu pra eksperimen ada tiga. Kemudian kita maju ke yang eksperimen murni atau true eksperimen. Nah, penting teman-teman ada harus pahami dia juga terbagi-bagi true eksperimen atau eksperimen murni ini juga terbagi-bagi. Yang pertama disebut dengan pretest post test with control group atau uh, tes dengan menggunakan pre dan post tapi ada grup pembandingnya. Nah, prinsipnya ada acak atau random pada kelompok baik eksperimen dan juga kontrolnya. Ya. Tetapi di lapangan itu sangat sukar kita kerjakan atau sangat sukar kita ya namanya desain karena mau memilih yang betul-betul random pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu susah sekali. Nah, prinsipnya dalam tool eksperimen ini acaknya ada atau randomnya ada dari hasil yang kita kelompokkan secara acak ini baru kita lakukan intervensi di situ. Ya, secara skemanya gambarannya seperti ini. Ya, ada kelompok perlakuan atau yang dikenai treatment dan ada yang tidak dikenai. Ya, yang biasa kita sebut kelompok perlakuan itu kelompok eksperimen. Kita lakukan pre-test di awal, baik pada kelompok yang dilakukan dan kelompok pembandingnya. Baru kita nilai di bagian akhirnya hasil dari diberikannya atau tidak diberikannya perlakuan. Tetapi perbedaannya dengan desain dan sebelumnya itu prinsipnya di sini tidak ada pemilihan secara subjektif tetapi secara random. Ya, baik kelompok yang diberikan perlakuan maupun yang tidak diberikan. Bagian yang kedua dalam true eksperimen adalah yang disebut dengan randomized Solomon for curve. Ya, di mana ada penambahan kelompok ketiga selain dari perlakuan dan kelompok pembanding, tapi eh, Solomon for group ini ditambahkan lagi satu perlakuan yang tanpa tes di awal. Ya, kalau saya mundur dulu, ya ini kan ada yang pretest post test with control group. Di dalam Solomon group itu ditambah lagi. Ya. Apa penambahannya? Perhatikan di sini ya.
Ya. Penambahannya itu ada pada kelompok eksperimen, tapi tanpa pretest. Ya. Oke. Dan kelompok keempatnya adalah tanpa perlakuan tapi pretest. Saya mundur dulu. Perlakuan tanpa pretest dan tanpa perlakuan tapi pretest di sini. Ya. Tanpa perlakuan tapi pretest ditambah satu dan kelompok perlakuan tapi tanpa pretest. Jadi ada 4 kelompok. Selain ada dua yang ada ini. Nah, eh, yang berikutnya adalah post-test only control group design. Maaf, ini nomor tiganya. Terhapus. Di sini lebih ke eksperimen yang betul-betul. Karena di sini eh, tidak ada pretest. Dianggap unit atau hewan coba atau apapun yang kita mau amati ini sudah dari populasi yang kontrol. Maksud saya populasi yang bersifat acak. Ya, di sini lebih ke post-testnya. Tidak ada lagi pretestnya karena dianggap itu sudah acak. Ya, perlakuan murni atau eksperimen murni lalu diukur pretestnya. Nah, kita tadi sudah belajar pra eksperimen, kita sudah belajar uh, true eksperimen, lalu kita masuk ke kuasi eksperimen. Dalam kuasi eksperimen yang pertama ada yang kita kenal namanya time series. Ya, dia mirip-mirip desain yang pre-post test. Jadi ada desain uh, apa namanya penelitian yang diukur di awal dan diukur di akhir. Hanya saja observasi dan pengukuran berulang-ulang ya baik sebelum dan sesudah. Ya, itu perbedaan. Kalau secara desainnya seperti ini. Ya, di minggu pertama misalnya diukur, di minggu kedua diukur, di minggu ketiga diukur, minggu keempat diukur, minggu kelima diukur. Kemudian diberikan perlakuan. Ya, setelah efeknya dilihat, ya post test minggu pertama dilihat atau subjek orang pertama dilihat, kedua, ketiga, empat secara runtun waktu, secara time series gitu. Ya, diikuti tahapan-tahapan per hari atau per minggunya misalnya. Nah, prinsipnya di sini adalah pengukuran berulang-ulang. Berikutnya adalah dalam kuasi eksperimen adalah control time series. Ya, desainnya seperti pre-post test, tapi ada pembandingnya, ada kontrolnya. Ya, ada kontrolnya, observasinya juga, ya pengukurannya berulang-ulang, baik sebelum dan sesudah. Mirip yang tadi. Cuma di sini ada penambahan ini, ya, penambahan yang ini. Ya, ada kelompok kontrolnya. Maaf ini ya harusnya tidak ada di sini. Ini double ya ini. Karena perlakuan itu pada X itu adalah kelompok perlakuan. Sedangkan kontrol min. Ini salah ketik ini. Oke, mudah dipahami. Lalu ada lagi, silakan kalian bisa eh, baca sendiri di buku-buku yang lain yang disebut dengan non equivalent control. Ya, kemudian ada juga yang disebut lagi ya untuk mengembangkan ilmunya tambahan tadi informasi. Ada lagi di dalam kuas itu separate sample pretest post test. Nah, yang penting di sini adalah di dalam desain eksperimen itu adalah dilakukannya perlakuan atau intervensi. Dengan catatan kita bisa mendesainnya untuk pencegahan terjadinya sesuatu yang lebih buruk. Ya, intervensi yang kita berikan ini bisa dalam bentuk pencegahan atau yang biasa kita kenal adalah mengantisipasi sejak awal. Nah, itu. Nah, bisa juga untuk penanggulangan yang bersifatnya pengobatan atau kuratif. Jadi bukan hanya eksperimen itu bukan hanya milik teman-teman klinisi atau yang bergerak di pengobatan penata laksanaan, tetapi bisa juga untuk dari kita.
Ya, dengan catatan intervensi yang kita lakukan ini untuk mencegah perburukan atau mencegah yang lebih buruk. Nah, intervensi awal sebagai bentuk antisipasi atau mitigasi begitu. Nah, umumnya dalam penelitian kesehatan atau klinis, ranah medis itu ya menggunakan desain ini lebih banyak ya. Karena ya lebih ke sifatnya ke uji coba sesuatu yang sifatnya kuratif, nah, treatmentnya ke pengobatan dan rehabilitasi seterusnya. Sementara yang bergerak di bidang komunitas, psikologi, sosial, seperti kita Kesmas, itu ya diarahkannya lebih ke survei, tapi tidak menutup kemungkinan juga eksperimental yang tadi saya katakan. Ya, tetapi kenyataannya kita lebih banyak ranahnya ke survei dibanding yang ke eksperimental. Jangan eh, jangan sampai kita juga berpikir wah ternyata klinis itu lebih bagus karena langsung eksperimental. Belum tentu. Ada bagian-bagian tertentu yang eh, harus kita cermati baik bahwa eksperimental itu bukan satu-satunya yang terbaik. Survei masih juga digunakan karena dianggap terbaik. Tidak bisa kita mengatakan bahwa eksperimen itu lebih jauh lebih baik pada survei. Apalagi kalian level uh, studi S1 ini eksperimental harus didampingi betul-betul oleh peneliti atau penasihat atau apa namanya advisor yang mumpuni yang lebih mantap kalau mau menggunakan eksperimental. Baik, kalau ada yang mau bertanya terkait jenis dan desain penelitian yang tadi silakan tinggalkan pesannya dalam komentar ataupun dari website. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya dalam metodologi, dalam metode penelitian di bab 3 adalah populasi dan sampel. Saya mau menjelaskan dulu, walaupun mungkin sudah pernah kalian dengar. Karena keterbatasan kita tidak mampu mengulas semua populasi kita. Ya, karena besarnya, karena banyaknya, karena luasnya, eh, karena mungkin keterbatasan kesempatan dan dana, maka kita menggunakan yang namanya sampel. Ya, apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan dari unit yang kita mau teliti. Kalau kita bicara responden kita adalah eh, misalnya balita dalam satu kelompok atau dalam satu wilayah kerja puskesmas, maka semua balita dalam wilayah kerja puskesmas itu adalah populasi kita. Tapi satu lagi, kita kan tidak mampu, kita punya keterbatasan. Apalagi sudah didesak-desak oleh orang tua harus selesai di semester paling lama semester 9 misalnya. Nah, kita pasti akan berpikiran, wah kalau saya mau mengulik populasi atau saya mau mengetahui populasi saya ini akan berat, maka digunakanlah yang namanya sampel. Secara ilmiah itu diperbolehkan karena sampel adalah wakil atau contoh yang eh, kita bisa pelajari untuk menggambarkan populasi. Nah, kalau kita bicara tentang sampel, ada dua bagian besar dalam sampel yang harus kita pelajari. Masih ingat kok, sampel itu adalah contoh atau apa namanya gambaran dari populasi yang nilainya kecil atau sifatnya kecil. Ya. Untuk kita sampai bisa menggambarkan populasi secara baik, maka kita gunakan yang namanya probabilitas, teori probabilitas. Ya, akrabnya sadar kita bilang teori yang sifatnya random, menggunakan prinsip acak. Nah, ada dua bagian besar sampling, ada yang non-random, ada yang random. Ya, biasa disebut dengan probabilitas dan non-probabilitas. Kita masuk ke yang probabilitas, yang sampel yang probabilitas, atau yang menggunakan prinsip acak, random. Ini yang paling umum. Ya, saya kira juga sudah pernah kalian dengar. Saya akan secara cepat saja. Tahu.
tahukah Anda bahwa inilah yang paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti Kesmas, menggunakan simple random sampling. Apa itu simple random sampling? Prinsipnya penerapannya kepada populasi yang relatif mirip, ya, relatif homogen maksudnya. Unsur-unsur atau ciri-ciri yang kita mau teliti populasinya relatif homogen, ya, atau mirip. Nah, di dalam riset atau penelitian yang cocok dengan menggunakan simple random sampling ini biasanya harus ada sampling frame. Apa itu sampling frame? Sampling frame itu sederhananya kalau saya menggambarkan ada daftar list tentang nama, alamat, jenis kelamin, ya, di dalam satu buku register misalnya atau dalam satu buku catatan. Ya, di situ ada lengkap yang kita butuhkan per personal, per orang, per individu. Ya. Jadi sudah ada tersedia sampling frame-nya. Kita lihat secara rinci dari individu pertama sampai dengan individu ke misalnya 500 itu ada lengkap. Nah, dalam teknik sampel simple random sampling ini, prinsip yang kita gunakan adalah acak. Oleh karena itu dikenal juga dengan sistem pembutaan atau blinds. Artinya supaya subjektivitas kita tidak bermain di situ, kita menggunakan sistem blind. Ya, umum yang digunakan teknisnya dalam simple random sampling adalah menggunakan undian, ya, lotre. Ya, baik lotre secara manual yang kita gulung-gulung kertas, pakai sedotan minuman lalu kita masukkan ke dalam, ya, atau juga kita menggunakan yang secara komputeristik, ya, biasanya angka acak. Kita menggunakan angka, kalau dulu-dulu kita belum mampu produksi atau belum mampu kita akses random number itu karena buku-buku itu terbatas, ya, ya kita buat sendiri, ya, atau kita cari sendiri dan kita menggunakan untuk memilih sampel secara random, ya. Kalau di buku-buku statistik lama itu pasti tersedia angka randomnya. Nah, dari situ baru kita lakukan prinsip pemilihan sampel dengan sistem buta. Apa keuntungan dan kelemahannya simple random sampling? Keuntungannya adalah gampang, mudah, ya, dan apa? Dia menjadi estimator atau eh, penduga dari rata-rata populasi, ya, yang apa eh, diharapkan dapat menggambarkan keadaan populasi dengan lebih baik, ya begitu. Itu keuntungannya. Tapi dia memiliki kelemahan dalam simple random sampling ini. Ya, kadang-kadang sampel itu menyebar dan terpisah-pisah. Sudah terlanjur kita acak, tetapi muncul satu di ujung sana, satu di hook sana, satu di ujung sini. Ya, dia tidak bisa kita kumpul di dalam satu satu lokasi yang berdekatan karena prinsipnya acak. Ya, atau kadang-kadang ya tanpa kita desain sendiri karena prinsipnya acak dia berkumpul sehingga yang di ujung sana merasa tidak terwakili. Ya. Kedua, kelemahannya dia sangat butuh sampling frame tadi yang saya katakan. Ya. Yang berikutnya kelemahannya adalah seringkali sampel itu tidak identik, tidak tipikal dengan populasi. Ya. Tapi karena kita sudah memberikan batasan dia adalah wakil populasi, maka ya, apapun hasilnya dikatakan dia wakil populasi. Tapi kadang-kadang sering tidak identik. Ya. Bukan berarti semua tidak identik, kadang-kadang. Nah, kalau prinsip lotre kan sudah ya gulungan kertas, kemudian ya prinsipnya kita mau
menggunakan atau mengambil sampel itu sampai jumlah sampelnya sesuai yang kita inginkan dan prinsipnya tidak pengembalian gitu ya. Tidak diambil, diambil, simpan dicatat, diambil, simpan dicatat. Seterusnya. Ya, kalau tabel bilangan acak, saya kira kalian juga sudah pernah lihat ya. Kalau belum, aduh saya tugaskan dulu kalian cari itu apa yang disebut dengan tabel bilangan acak. Di situ ada daftar dalam bentuk tabel, angka-angkanya acak, entah berapa digit. Kita tentukan, kita mau pakai misalnya kita butuh 100 sampel, maka kita akan menggunakan 3 digit awal atau 3 digit akhir dari angka yang ada dalam bilangan acak dengan catatan eh, kita memiliki sampling frame. Begitu kita eh, apa namanya kita pilih secara buta dia masuk di situ dan kita lingkari angka itulah yang terpilih atau nomor urut itulah yang terpilih sebagai sampel kita. Ya. Dalam menentukan sampel pertama dalam tabel bilangan acak itu harus sistem buta. Selanjutnya itu tidak usah sistem buta karena kita sadari bahwa tabel itu sudah bilangan acak begitu. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Artinya bahwa kita menggunakan tabel bilangan acak, kita menentukan yang pertama itu yang buta. Selanjutnya kita bisa geser ke kanan atau naik ke atas, terserah. Ya, karena eh, prinsip awalnya sudah buta, yang keduanya jangan buta lagi. Tetapi angkanya itu sudah dianggap angka acak. Jadi misalnya waktu kita arahkan pensil kita dan di atas bilangan acak itu dia menunjuk 092. Berarti dalam sampling frame kita 092 itu adalah responden pertama. Nah, kalau kita mau butuhkan misalnya 20 responden, maka kita bisa geser ke kanan dari tabel bilangan acak kita itu, ya, ya, geser ke kanan, kita lihat yang digit 3 digit. Misalnya situ, misalnya ya, dia menunjuk 035, maka urut nomor 35 itu urut responden kedua. Kita geser lagi dalam tabel bilangan acak, terpilih misalnya 72. Nah, orang ke 72 dalam sampling frame kita yang terpilih menjadi responden ketiga. Begitu seterusnya sampai N cukup atau jumlah sampel kita memenuhi. Nah, kalau kita bicara secara skemanya dari populasi yang lebih homogen atau mirip, kemudian kita melakukan penarikan baik secara lotre atau bilangan pendem sehingga menghasilkan sampel yang ya tidak mungkin di sini ya, ya yang saya katakan homogen mirip-mirip pasti sampelnya akan kita anggap mewakili populasi. Itulah yang disebut dengan eh, apa simple random sampling. Gambaran yang ada pada sampel ini adalah gambaran utuh atau potret dari populasi. Tetapi harus didahului dengan prinsip acak, entah menggunakan lotre atau bilangan. Ya, itu. Kemudian ada yang disebut dengan dalam probability random sampling, ada yang disebut dengan systematic random sampling. Ya, dalam sistematik ini juga populasinya homogen. Perbedaannya ada kepada kita dalam sampling frame itu harus kita buat nomor urutnya. Harus lengkap nomor urut dari awal sampai akhir. Tidak ada double. Bahwa si A ada di nomor urut 1, ada di nomor urut 7. Tidak boleh. Satu nomor satu individu diurut dari awal sampai akhir. Nah, tahap pengambilan pertama dalam sistematik random sampling ini sama dengan yang tadi. Dia harus acak. Entah dia menggunakan lotre, entah dia menggunakan sistem buta pada daftar bilangan acak. Selanjutnya baru dia sistematis. Saya ulangi lagi. Dalam sistematik random sampling, prinsip pertamanya dia menggunakan sistem simple random sampling. Kemudian barulah dia sistematik. Sistematik yang dimaksud di sini dia meloncat ke nomor berikut dengan jarak interval yang tetap. Ya, intervalnya ini yang ditentukan dengan persamaan n per n.
Ya, mudah-mudahan Anda paham yang interval itu maksudnya. Kalau bahasa Kupangnya adalah lompat-lompatnya itu, ya, jarak antara eh, satu nomor dengan nomor yang lain itu sama, begitu. Ya, ya. Menghitungnya ya dengan rumus n per n. N itu adalah jumlah total. Kalau kita punya, sebentar saya kasih contoh. Kalau kita punya eh, populasi jumlahnya adalah, sorry, kalau kita punya populasi jumlahnya misalnya 500 dan N ini adalah hasil perhitungan rumus besar sampel, kita butuhkan misalnya 50 sampel, ya berarti 500 per 50 dapat berapa itu? 500 dibagi dengan 50 dapat 10. Nah, X-nya intervalnya ini 10. Nah, 10 ini adalah langgar-langgarnya, loncat-loncatnya. Nah, menentukan orang pertama di dalam daftar urut 500 ini untuk kita dapat 50 sampel, itu orang pertamanya yang menggunakan simple random sampling. Kita sistem buta atau lotre. Nanti setelah itu baru kita langgar-langgar 10. Ya, oke. Apa keuntungan dan kelemahannya? Ya, sama dengan simple random sampling, mudah, tapi kadang-kadang ya loncat-loncat itu atau langgar-langgar itu dia menyebar gitu, tidak bisa berdekatan. Ini contohnya tadi. Ya, saya lanjutkan. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti kembali. Ya. Jadi prinsipnya adalah pada sama dengan sebenarnya sampling di awalnya dan kemudian loncat atau langgar-langgar itu yang diperlukan. Ya, misalnya kalau n-nya 120, n sama dengan 30, x-nya adalah 120 dibagi 30 artinya 4. Pada pemilihan yang pertama terpilih misalnya responden di list nomor 5. Selanjutnya ya, tinggal ditambah 4, kita ketemu responden ke-9. Nah, itu orang kedua. Responden ketiga ada di urut 13. Seterusnya sampai dengan kita dapat sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan besar sampelnya. Oke, saya lanjut. Yang ketiga adalah stratified random sampling. Yang pertama simple, yang kedua sistematik, yang ketiga stratified. Ya. Nah, dalam populasinya dia cenderung bervariasi, tidak homogen. Nah, heterogen yang dimaksudkan di sini ada strata-stratanya atau level-levelnya. Di dalam strata itu yang homogen. Nah, itu stratified random sampling. Nah, jika strata-stratanya sama, maka stratified random sampling ini ya kita akan menggunakan sistem ya proporsional random sampling. Ya, jika strata-stratanya sama. Tapi jika tidak sama ya kita menggunakan proporsi random sampling. Maksudnya bagaimana? Di mana strata yang banyak, pasti sampelnya harus banyak. Begitu. Tidak bisa dipukul rata. Nah, harapannya strata-strata ini jumlahnya sama. Gitu. Tapi kalau tidak sama, ya kasih alternatifnya proporsi. Nah, secara skemanya begini. Ada, ya ini unsur-unsurnya. Ada min, plus, bintang kan. Nah, karena dia tidak, kalau yang tadi itu bintang semua misalnya. Dia ini heterogen. Nah, dianggap bahwa bintang, plus, dan min inilah lapisan-lapisan atau level-level strata yang harusnya adalah homogen. Ya. Bintang kumpul sendiri, min kumpul sendiri, yang plus kumpul sendiri dari serangkaian populasi. Nah, dari sinilah baru kita sistem eh, apa namanya acak. Nah, kita sudah lakukan pembedahan atau pemilahan menurut stratifikasinya dari yang heterogen ini kita pilih-pilih. Lalulah kita lakukan yang namanya randomisasi. Mungkin saja di sini
dua yang terpilih di sini, 5 di sini, 7. Tetapi dengan catatan bahwa dia tetap menggunakan prinsip acak, gitu. Tidak pilih secara subjektif. Itu stratified. Nah, level-level ini yang disebut dengan strata. Kalau catatan tadi, kalau di sini lebih banyak, kemudian di sini lebih sedikit, maka perwakilan atau sampel itu harus memperhatikan proporsinya. Ya, ini dianggap sama ya, dianggap sama maka ya semua unsur-unsurnya harus sama. Gitu. Kalau tidak, ya harus proporsi. Nah, keuntungan dan kelemahannya, ya keuntungannya representatif, kemudian dia lebih cenderung lebih mudah, kemudian ya kita boleh mempelajari strata-strata lagi itu pembelajaran juga kita mengetahui heterogenitas populasi itu dengan jeli atau dengan cermat memilah strata-strata. Kelemahannya sampel bisa tersebar. Ya, kemudian kita perlu mengidentifikasi atau unit sampel yang kita punya itu harus ada daftarnya dan kita lihat seratanya. Perlu dilengkapi dengan serat. Itu kelemahan. Berikutnya yang keempat adalah uh, cluster random sampling. Di sini ya pasti Anda sudah pernah dengar cluster. Cluster sebenarnya itu gugus wilayah, kelompok. Kalau Anda pernah dengar bilang penyebaran COVID secara klaster, sebenarnya penyebaran menurut kelompok nih, gugusnya. Ada klaster pasar, ada klaster perjalanan luar daerah, ada klaster rumah tangga. Nah, itu namanya gugus suatu kelompok. Nah, di dalam sini populasinya heterogen. Ya, kita juga butuh kerangka sampling, sampling frame. Wah, padahal dalam kenyataannya kadang-kadang kita pergi, ya dulu-dulu itu sukses sekali kita dapatkan sampling frame. Kalau sekarang administrasi kependudukan kan sudah lebih rapi, sudah menggunakan digitalisasi komputer. Kalau dulu-dulu, waduh, kita bertanya ke RT berbeda yang ada di kantor lurah. Kita pergi di kantor lurah, ya di RW juga lain lagi. Nah, makanya digunakan bagus pada kerangka sampel yang tidak punya itu ya menggunakan sistem begini. Nah, dalam sistem cluster random sampling kita menggunakan uh, unit atau yang disebut dengan primary sampling unit. Ada unit sampling primer. Misalnya klasternya kabupaten, maka desa lah menjadi unitnya. Kalau kita mau ulik kabupaten, maka unitnya yang pantas kita eh, amati adalah atau satuannya unitnya adalah desa atau kelurahan. Dari desa ini kemudian kita acak responden yang kita mau ambil dan hasilnya kita katakan dia mewakili klaster kabupaten begitu. Ya, oke. Nah, dalam eh, klaster ini ya, dia ada dalam rumpun-rumpun. Ya, ada dalam apa namanya kelompok-kelompok di mana dalam rumpun dan kelompok ininya dia heterogen, tetapi antar rumpunnya dia homogen. Rumpun ini bisa blok, bisa apa namanya kompleks begitu atau kelompok tertentu. Gitu. Secara skematiknya ya kita buat seperti ini. Ya, dia awalnya kan satu populasi, tetapi kita lihat oh ternyata dia mengelompok ada pengelompokannya. Ya, dalam kelompok itu ya ada kelompok satu dua misalnya ya. Dalam kelompok itu juga nilainya heterogen. Ya, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya. Dari unsur-unsur yang ada di sini kita melakukan pemilihan klaster. Ya, unsur-unsur ini sudah kita pecah-pecah. Misalnya ini satu kabupaten, ya terdiri dari berbagai individu kan, ya. Yang kemudian kita pilih dari kabupaten itu ada desa A, desa B, desa C, atau desa satu, desa dua, desa tiga, desa empat. Nah, dari situ kita lakukan yang namanya stratifikasi secara klaster. Ya,
Maksud saya randomisasi secara klaster. Klaster satu tidak terpilih misalnya. Dan yang terpilih misalnya klaster kelompok kedua. Nah, dianggap 2 dan 8 ini sebagai random inilah yang mewakili kabupaten ini. Misalnya. Nah, perhatikan di dalam klaster kedua dan klaster ke-8 juga itu ada unsur-unsur yang heterogen di situ. Ya, belum homogen. Nanti setelah itu baru dipilih lagi dari 2 dan 8 ini ya berapa orang sesuai dengan besar sampel. Yang jelas di situ ada prinsip randomisasi dari klaster yang sudah dipilih. Inilah yang mewakili kabupaten. Jadi sebenarnya uh, kalau kita bicara klaster ini kita biasa gunakan atau samplingnya itu biasa disebut dengan probability proportionate to size atau biasa juga kita menggunakan equal probability to size. Kedua-duanya memperhitungkan keragaman, heterogenitas daripada uh, apa, unit ataupun uh, populasinya. Nah, keuntungannya adalah dia merata. Individunya itu atau gugus atau kelompoknya merata dalam hal representasinya. Karena dia menjadi satu wilayah, dia tidak terlalu menyebar. Gitu. Cenderung hemat dan isi. Tetapi juga ada kelemahannya. Ya, sampel cenderung terkotak pada gugus yang terpilih. Ya, kemudian sulit mendapatkan area yang betul-betul heterogen. Ya, itu kelemahan. Pada penelitian-penelitian lain, kelemahan berikutnya, sampel adalah penduga yang kasar atau tidak selalu identik betul begitu dengan populasi. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah multi-stage random sampling. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari cluster. Ya, tingkatan-tingkatannya ada dari perwilayah cluster yang ada itu dilihat. Nah, populasi terdiri dari bermacam-macam tingkatan. Dari populasi ini dibagi-bagi jadi sub wilayah-wilayah, bagian-bagian kecil. Dari wilayah yang paling kecil lagi itulah yang dia diambil menjadi sampel. Jadi dia bertahap begitu. Ada dari wilayah yang lebih besar, terus sub wilayah dan terakhir. Nah, perbedaannya antara simple random sampling secara skemanya seperti ini ya. Dari populasi tadi juga sudah kita gambarkan. Kemudian stratified-nya seperti ini. Ya, tadi juga sudah. Kalau klasternya seperti ini, ya, ini saya gambarkan ulang ya untuk mengingatkan kita yang tadi. Sementara yang multi-stage random sampling seperti ini. Ya, ada berbagai wilayah, ada berbagai kelompok. Nah, kemudian kita lakukan dari 15 wilayah itu kita random. Nah, area atau wilayah mana yang terpilih. Nah, dari wilayah itu kita pecah lagi stratifikasinya apa. Ya, kelompok-kelompok yang cenderung homogen. Ya. Dari situ baru kita lakukan pemilihan secara random. Ya. Itulah multi-stage, ada tahapan, lebih bertahap. Gitu. Keuntungannya sampel terpilih lebih sedikit dan mewakili area. Ya. Eh, kemudian sampel dapat menjelaskan masing-masing kriteria dan tahapannya. Kelemahannya membutuhkan tenaga dan biaya yang relatif besar. Ya. Lalu pemilihan kriteria strata memerlukan pengertian dan pertimbangan tertentu. Kelemahan berikutnya adalah kurang efisien. Apa maksudnya? Ya butuh effort, butuh tenaga. Maka biasanya tenaga itu selalu diikuti dengan baik. Eh, saya kira kali ini cukup. Nanti kita baik. Saya kira kali ini cukup. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan
di minggu berikutnya membahas terkait dengan sampel yang non probabilitas. Dan juga kita akan bicara terkait dengan bagaimana menyusun desain definisi operasional dari variabel, kriteria objektif, dan analisis datanya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa, kalau sudah bisa menuliskan lebih awal lebih baik. Kita akan bedah pada pertemuan berikutnya. Harapan saya kalian tetap mengerjakan tugas mandirinya masing-masing. Lanjutkan topik yang sudah kalian tulis itu, TOR yang kalian tulis, uh, masuk ke metode penelitiannya, jenis dan desain penelitiannya, kemudian eh, populasinya apa, sampelnya apa, besar populasinya apa, kemudian teknik sampel yang kalian mau pakai apa. Minggu depan kita bicara besar sampel, kemudian definisi operasional dan analisis data. Mudah-mudahan eh, kita bisa ketemu fisik secara. Akhir kata, mohon maaf kalau ada yang kurang dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan shalom. Tuhan memberkati. Selamat pagi.